Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 518 bait yang pertama, Sinar Kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 12 November 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, ini adalah firman Tuhan Allah kepada Nabi Yeremia ketika Tuhan memanggil dan mengangkat Yeremia menjadi seorang nabi. Usia Yeremia ketika dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi masih sangat muda. Namun Tuhan telah memanggil, memilih dan mengangkatnya menjadi seorang nabi yang pekerjaannya tidaklah mudah, namun amat sulit sekali jika ditinjau dari sudut pandang manusia. Boleh dikatakan merupakan tugas yang impossible atau tidak masuk akal, yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Namun dengan kuat kuasa Tuhan, tugas tersebut menjadi tugas yang possible atau yang masuk akal. Saudara yang dikasihi Kristus, seperti Yeremia, kita juga terpanggil dalam setiap pekerjaan, tugas dan profesi kita masing-masing, dan tugas tersebut juga tidak berbeda dengan tugas yang diembankan kepada Yeremia. Ada 6 kata kerja yang diembankan juga kepada orang percaya dalam tugas panggilan tersebut. Pertama, mencabut. Mengapa disuruh mencabut dan apa pula yang dicabut? Seperti Yeremia, dengan mengandalkan firman Tuhan, kita disuruh mencabut sifat dan sikap yang menduakan Tuhan. Di satu sisi, kita berkata percaya kepada Tuhan, namun di sisi yang lain kita juga percaya kepada kekuatan kegelapan, ajimat-ajimat, benda-benda keramat, kekuatan otak dan otot kita. Maka kita disuruh untuk mencabut sifat dan sikap yang demikian. Kedua, merobohkan sikap dan sifat angkuh, sombong, pongah, dan congkak. Sebab kita tidak perlu bersifat dan bersikap demikian, karena di hadapan Tuhan tidak ada arti apa-apa, dan juga sikap yang demikian tidak diingini oleh Tuhan Allah. Oleh sebab itu, kita disuruh merobohkan sikap dan sifat angkuh, sombong, pongah, dan congkak tersebut, sehingga kita menjadi manusia yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ketiga, membinasakan
nafsu dan hasrat keinginan-keinginan duniawi agar kita binasakan. Jangan kita biarkan hidup dan terus bertumbuh serta berkembang dalam diri kita. Dengan membinasakan manusia lama, maka kita akan hidup menjadi manusia baru. Keempat, meruntuhkan. Kita harus mampu dan berani meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan diri kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dengan meruntuhkan tembok pemisah itu, maka tidak ada lagi kendala dalam diri kita untuk bersekutu dengan siapapun dalam hidup kita. Kelima, membangun. 4 kata kerja di atas adalah hal yang negatif. Pada bagian kelima ini adalah hal yang positif, yaitu membangun. Banyak yang harus kita bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Membangun iman, harapan dan kasih. Membangun sikap dan sifat yang boleh mendatangkan kebaikan. Membangun persekutuan atau komunitas yang peduli dengan penderitaan sesamanya. Membangun persahabatan dan persaudaraan yang akrab dan penuh dengan ketulusan. Keenam, menanam. Agar kita menanamkan firman Tuhan ke dalam hati kita dan juga hati saudara kita seiman. Menanamkan rasa solidaritas atau kesetiakawanan agar komunitas umat percaya mempunyai rasa solidaritas atau kesetiakawanan yang tinggi, menanamkan cinta akan rumah Tuhan sehingga bertumbuh menjadi orang yang rajin beribadah, menanamkan sikap yang takut akan Tuhan sehingga tidak mau berbuat kejahatan tetapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Sebab sama seperti Tuhan memanggil hamba-Mu Nabi Yeremia, demikian juga Tuhan memanggil kami pribadi lepas pribadi pada zaman kami sekarang ini dengan tugas yang tidak berbeda, yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas ini. Berkati kami Tuhan di semua aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga kami merasakan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, baik hingga orang tua kami yang telah lanjut usia. Berkati negara kami ini, agar pimpinan pemerintahan, aparat hukum dan semua petinggi negara maupun pejabat dalam pemerintahan di negara kami ini mampu berbuat yang terbaik untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara kami. Dan juga pandemi virus corona boleh berakhir dari negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.